Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen kita, Ibu Mutmainah, SIKOM, MIKOM, dan Bapak Ibu, orang tua, rekan mahasiswa, para praktisi pendidikan, serta seluruh hadirin yang saya cintai dan banggakan. Coba kita berhenti sejenak untuk merenung bersama. Kita dengarkan kata ayah, apa yang muncul di benak kalian. Mungkin sosok pelindung, pemberi nafkah, atau justru yang jarang terlihat di rumah. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menatap lebih dalam. Kita akan membicarakan bukan hanya tentang peran sosok ayah, tetapi tentang sebuah krisis besar yang diam-diam menggerogoti banyak keluarga di negeri ini, fatherless di Indonesia, krisis yang tak terlihat. Saya di sini dengan tujuan sederhana namun sangat penting mengajak kita semua menyadari betapa seriusnya krisis fatherless terhadap tumbuh kembang anak, sekaligus menegaskan bahwa kehadiran ayah yang aktif adalah kunci membangun generasi masa depan bangsa. Istilah fatherless bukan hanya tentang anak yang kehilangan karena pencarian atau kematian. Krisis ini yang saya maksud jauh lebih dalam dari itu, tentang ayah yang hadir secara fisik tetapi absen secara emosional. Ayah yang tumbuh ada di rumah tetapi jiwanya tidak benar-benar hadir untuk anak-anaknya. Data yang sungguh mencengangkan, berdasarkan catatan BPS tahun 2024, ada sekitar 15,9 juta anak Indonesia yang tumbuh tanpa peran ayah yang memadai, atau sekitar 2,1% dari total anak di bawah usia umur 18 tahun. Ini bukan sekedar angka. Di balik statistik itu, ada jutaan anak yang merasa kehilangan arah, jutaan potensi yang tidak berkembang karena mereka tumbuh tanpa sosok ayah yang seharusnya menjadi panutan dan tempat berlindung. Lalu apa akibatnya jika peran ayah ini hilang? Berbagai penelitian termasuk dari para ahli psikologi dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan dampak yang sangat serius. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung lebih mengolah emosinya lebih sulit, mudah marah, justru menutup diri dari lingkungan sosial. Mereka lebih rentan mengalami masalah kepercayaan diri dan kesulitan menjalin hubungan yang sangat sehat dengan orang lain di masa depan nanti. Dari sisi perkembangan kognitif, peran ayah juga sangat penting, yang biasanya menjadi sosok yang mendorong anaknya untuk berani mencoba hal baru, belajar menghadapi resiko, dan berpikir mandiri. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kemampuan memecahkan masalah seringkali ditanamkan oleh ayah melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ayah adalah jembatan bagi anak-anak untuk memahami dunia luar. Tanpa jembatan itu, anak bisa kehilangan arah dan dalam menentukan jati dirinya. Lalu bagaimana kita mengatasi krisis ini? Salah satu jawabannya bisa kita temukan melalui teladan yang sudah ada sejak lama. Dalam sejarah agama, kita mengenal sosok Nabi Ibrahim sebagai contoh ayah yang ideal. Beliau bukan hanya memenuhi kebutuhan materi keluarganya, tetapi juga hadir sebagai pendengar, pembimbing, dan sahabat spiritual bagi putranya. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa menjadi ayah berarti terlibat penuh dalam cinta, waktu, dan doa. Teladan tersebut seharusnya menjadi inspirasi kita untuk hari ini. Peran ayah aktif bisa diwujudkan dengan langkah-langkah sederhana, tapi berdampak besar. Pertama, hadir dengan kualitas, bukan sekadar duduk di rumah, tapi benar-benar mendengarkan, bermain, berinteraksi dengan anak. Kedua, menjadi mentor. Ayah adalah guru pertama yang mengajarkan nilai moral, keberanian, tanggung jawab. Ketiga, mendukung ibu, karena keluarga yang kuat terbentuk ketika ayah dan ibu saling bekerja sama, saling menghargai, dan berbagi peran secara seimbang. Bapak, Ibu, seluruh hadirin, krisis fatherless ini adalah bom waktu yang tidak bisa kita biarkan meledak begitu saja. Pendidikan dan pengasuhan bukan hanya tugas seorang ibu, tapi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu
Untuk itu, izinkan saya menutup dengan sebuah ajakan kepada para ayah. Jadilah ayah yang benar-benar hadir dengan hati, dengan perhatian, dan dengan kasih. Kepada para ibu, berikan ruang dan dukungan agar ayah bisa terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Dan bagi kita semua, mari bersama-sama menjadikan isu fatherless ini sebagai perhatian bersama. Bukan hanya isu keluarga, tetapi isu masa depan bangsa. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda, dan generasi itu hanya akan kuat jika mereka tumbuh dengan kasih, bimbingan, dan teladan dari seorang ayah yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.